Nih teman-teman, kemarin ini ada teman kita yang selalu nanyain, Bang, review unit AUG mulu nanyain kan di YouTube, di Instagram, SGH juga. Padahal sebelumnya gue pernah review unit AUG tapi memang nggak di toko, punya temen gue. Kemarin udah gue bikin juga yang AUG versi berapa ya, Nov ya? Yang mana no, yang gede no? Army Armament AUG. Tapi katanya, Bang, bukan yang itu yang gue maksud, yang ada kayak kerannya, yang langsung di body. Ya kan kita kan bukan seller ya, jadi ya kalau ada kita review, kalau nggak ada ya yang lain dulu. Jadi mohon bersabar. Tapi kali ini tenang, gue kabulkan permintaan lu nih teman-teman. Ini dia nih, tuh, yang katanya, Bang, review unit AUG yang kayak dipakai Brimob dong, Bang. Ini maksudnya begini bukan? Ini AUG berapa nih? AUG 2 ya. AUG 2 series nih katanya nih. Ini dari GHK. Jadi kalau ngomongin sekali lagi, kalau ngomongin produsen GHK itu nggak main-main hasilnya. Outputnya tuh bener-bener dipikirin banget. Nggak asal jadi, yang penting ada barangnya, tapi ini sampai ke detailingnya, finishingnya, materialnya tuh dimirip-miripin sama aslinya teman-teman. Jadi ini dari GHK, seperti inilah yang dimaksud, yang ada langsung scope-nya di bagian bodinya teman-teman. Jadi ini panjangnya sekitar 80 cm dengan berat, ini nggak berat loh, dengan berat 2,5 kg. Ini katanya yang nanyain soal review unit AUG ini, dia kayaknya pengen jadi Brimob gedenya, ya kan? Makanya sebelum dia jadi Brimob beneran dia pengen punya mainannya dulu, gitu. Ini pakai gas teman-teman yang kita review. Jadi kalau dilihat memang udah banyak tentara di luar sana dari berbagai negara yang pakai unit ini untuk kebutuhan militernya lah, untuk tugasnya lah. Salah satunya ya tadi dibilang Brimob di Indonesia ini menggunakan ini. Kalau teman-teman pernah inget kejadian pemburuan teroris di Indonesia tahun berapa tuh? Nah, Brimob pakai ini nih, ngejar-ngejar terorisnya nih, gitu. Ini langsung kita lihat dari dekat. Nih teman-teman, lihat dari dekat nih ya, terang nggak nih warnanya? Ini warnanya hitam doff nih, hampir keseluruhannya bahannya terbuat dari bahan polimer, tentunya yang berkualitas cukup bagus ya kan, namanya juga GHK kan. Karena ada beberapa produsen yang buat unit serupa, itu bodinya plastik banget teman-teman. Kalau digetok tuh plastiknya mainan banget gitu rasanya. Tapi kok ini tuh solid tuh plastiknya. Dan untuk bagian scope-nya nih, ya kan, bagian outernya juga udah terbuat dari bahan metal. Jadi yang terbuat dari bahan metal itu, ya ini nih, bagian scope, terus bagian body sampai ke depan, outer barrel sampai ke muzzle tuh terbuat dari bahan metal. Sisanya semua dari bahan polimer. Dan magazinnya ini sama kayak tadi, yang ngomongin MK18 Mod 1, waffle style. Kayak kue waffle maksudnya kan. Anak-anak tuh kalau di Sukir selalu bilang, itu make-nya model apa tuh? Model waffle. Kayak terinspirasi dari kue kayaknya nih orang yang buatnya kan. Ini adalah salah satu unit bolt up nih. Kayak seperti gue bilang, kenapa bolt up? Salah satu ikoniknya adalah di mana magazinnya itu terletak di bagian belakang dari trigger. Ya kan, kalau unit-unit biasanya kan M4 atau sejenisnya biasanya magazinnya itu ada di bagian depan dari trigger. Ini dia di bagian belakang. Begitu. Oke, kita dari belakang. Biasanya kalau unit AEG di sini itu tempat naruh baterainya. Tapi di sini nggak ada nih teman-teman, nggak ada apa namanya coakan atau memang khusus dibuka untuk mengisi baterai. Di sini ujungnya rapat aja, langsung ada bagian penutupnya, dan ini terbuat dari bahan rubber, tuh lembut. Jadi kalau kita lagi aiming, ditaruh di pundak tuh nyaman, gitu. Oke, maju ke bagian depan. Di sini ada semacam tombol atau pin, nih, ya kan? Ini buat kita ngebongkar antar bagian body ini sama bagian apa namanya outer barrelnya nih. Kalau kita dibuka nih, kita keluarin, ini akan copot nih.
Ini ada coakan, copot. Seperti pada video di mana gue nge-review unit AUG dari Army Armament. Ya. Dan di sini ada tombol mag release. Kita pencet. Start. Balik biar gampang. Pencet nih. Buka. Susah bener ya. Tuh. Mag release-nya. Oke, ini tombol buat mesahin tadi dari sebelah sisi sebelah kiri. Oke, lalu kita maju ke depan. Di sini ada tombol safety. Nih, kalau seperti ini, ya kan, dia ngunci nih, triggernya nggak bisa dipencet. Kita pencet dari sisi sebaliknya, nih, ada tanda putih itu. Nah, ini baru posisi fire. Kita bisa pencet si triggernya. Ini ngunci, kalau masuk ke dinding ngunci, kalau nonjol dia posisi tembak. Oke. Maju ke bagian atas, ada skopnya. Jadi teman-teman yang punya unit ini nggak perlu lagi pusing nyari skop karena udah ada skopnya nih. Di atasnya nih, udah ikonik banget sama unit-unit AUG. Kan? Udah langsung bagian bawahnya lagi ada cocking handle karena unit GBBR berfungsi buat memulai pada saat kita menggunakan unit GBBR. Dan sudah dapat foregripnya. Depannya langsung ada outer barrel yang cukup panjang terbuat dari metal dan ada muzzle-nya. Oh, ini muzzle bisa kita lepas, teman-teman. Tuh, kita bisa ganti dengan flash header ataupun muzzle model lain. Itu ya. Sekarang kita akan coba tembakin unit ini berapa FPS yang didapat. Oh, di sini juga ada point sling di depan dan pada bagian belakang. Jadi teman-teman bisa mengaitkan slingnya di depan dan belakang. Dan di sini ada lubang di kiri dan kanannya. Ini adalah tempat pembuangan sel sebenarnya kalau di unit real steel-nya. Jadi kalau kita nembak, selnya keluar nih, lubangnya dari sini. Tapi karena ini unit bohongan, jadi nggak ada, cuman hiasan aja supaya menyerupai dengan unit aslinya. Bisa ditutup nih kalau lo mau nutupnya selamanan itu. Tutup, pindah-pindahan aja. Oke teman-teman, kita mulai coba tes. Kita masukin dulu. Pastikan dia masuk dengan proper. Jangan sampai gantung, kalau gantung bisa copot. Kita pindahkan dulu ke posisi on fire. Ini sudah on fire nih, udah menonjol. Kita kokang. Kita akan tes dulu berapa FPS ini dapat. Udah 400 aja dia. 400. Jadi cukup stabil teman-teman, ini 400 sampai 405. Jadi memang kalau main airsoft gun itu FPS yang diperbolehkan sekitar 420 sampai 430 ya. Ini udah cukup aman buat main. Sekarang kita akan coba tembakin. Sekali lagi, seperti yang gue pernah ngomong, bahwasanya kalau unit AUG itu memang selektornya cuma ada safety dan fire. Gue nggak tahu apakah yang sekarang ini untuk ngeburstnya itu tekan lama, baru dia akan ngeburst atau satu-satu kayak yang sebelumnya. Kita coba single dulu ya. Gue pencet 1, akan keluar berapa? Jadi kalau kita pencet 1, keluar 1. Sekarang gue akan pencet lama, apakah dia akan ngeburst? Oh ya benar. Jadi ada durasi di mana ketika kita pencet 1 itu akan keluar 1 dan kita akan tekan lebih dalam lagi, dia akan keluar ngeburst. Contoh seperti ini. Gue akan pencet sekali, jari gue nggak akan gue lepas. Gue akan pencet sekali lagi lebih dalam. Nah, bisa lebih sebelah sini kali kameranya. Jarinya nih ya. Gue akan pencet sekali. Nggak gue lepas, gue pencet lebih dalam,
akan ngeburst. Jadi selektor antara fire, Xingmi dan burstnya itu ada di bagian triggernya teman-teman. Sekarang kita akan habisin. Habis ternyata teman-teman. Oke teman-teman, tadi habis, kita coba sekali lagi. Emang kalau unit ball pop gue nggak kebiasa, jadi agak ribet antara masukin BB karena dia di bagian belakang ya. Pencet lama, tekan sekali, tekan lagi. Kuat. Cet. Jangan dilepas. Habis. Jadi memang yang karakter si Jaki itu belum biasa. Jadi ketika kita pencet ya jarinya untuk single, jangan dilepas lagi. Biar gini. Kalau kalian mau burst, pencet lagi lebih dalam. Jadi kalau udah sekali dilepas ya itu jadi single. Gitu teman. Jadi dipencet sekali nih belum dilepas, pencet lagi ke dalam. Tuh. Jadi kalau udah begini dilepas ya udah single aja. Gitu maksudnya. Oke teman-teman. Demikian dulu review singkat dari AUG. AUG berapa nih? 2 ya? AUG 2 dari GHK. Tuh, masih bau besinya. Kalau GHK itu baunya tuh kayak bau real steel, teman-teman. Nah, ini tersedia di Tosaurus. Pokoknya unit-unit dari brand GHK, Tokyo Marui, itu brand-brand yang cukup keren hasilnya. Silakan tanya-tanya toko dulu apakah masih tersedia. Salam jajan. Nih!